semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam unggul, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lesti Oktaviani Slahagu dengan NIM 131251067, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ngudi Waluyo. Di sini saya sedang membuat video pembelajaran interaktif untuk adik-adik semuanya. Nah, sebelum kakak lanjut, di sini kita akan mendengarkan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Sekarang waktunya melakukan dan mendengarkan tepuk hebat. Tepuk hebat, aku hebat, kamu hebat, kita semua hebat-hebat. Jadi di sini saya mengambil materi pembelajaran yaitu tentang aku ingin membaca bab 7. Jadi yang pertama itu ada identifikasi peserta didik, yaitu pengetahuan awal di mana sebagian peserta didik sudah mengenal huruf dan mampu membaca kata sederhana. Kemudian beberapa peserta didik telah mampu membaca kalimat pendek dengan lancar. Peserta didik mengetahui manfaat membaca dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan belajar, di mana peserta didik itu membutuhkan media visual agar lebih mudah memahami isi dari bacaan, serta memiliki keberanian dan kelancaran dalam membaca. Kemudian peserta didik juga membutuhkan kegiatan yang interaktif agar lebih aktif dan percaya diri di dalam kelas. Berikutnya adalah pemetaan gaya belajar peserta didik. Untuk diferensiasinya itu yaitu dalam bentuk pembelajarannya bisa saja visual seperti gambar, cerita, dan PPT, auditori, membaca nyaring dan mendengarkan cerita, serta kinestetik, bermain peran dan menyusun kartu kata. Yang kedua itu peserta didik. Ini tergantung dari si siswa sendiri. Nah, untuk materinya itu sendiri yang akan disampaikan berkaitan dengan kebiasaan membaca dan memahami isi cerita pendek. Peserta didik akan belajar membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat serta memahami pesan yang terdapat pada bacaan. Kemudian dimensi profil lulusan. Yang pertama, berpikir kritis, peserta didik mampu menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan. Yang kedua, komunikasi, peserta didik mampu membaca nyaring dan menyampaikan pendapat dengan percaya diri. Yang ketiga, kolaborasi, peserta didik mampu bekerja sama dengan kelompok saat berdiskusi. Kemudian ada desain pembelajaran. Yang pertama itu capaian pembelajaran atau CP, di mana peserta didik mampu membaca kata dan kalimat sederhana dengan lancar serta memahami isi bacaan pendek yang dibaca atau didengarkan. Kemudian ada lintas disiplin ilmu, di mana pendidikan Pancasila, peserta didik belajar menghargai teman saat membaca di depan kelas, serta seni budaya, peserta didik membuat ilustrasi sederhana dari cerita yang dibaca. Dan yang ketiga ada pendidikan karakter, peserta didik membiasakan budaya gemar membaca. Berikutnya ada tujuan dari pembelajaran, yaitu yang pertama melalui kegiatan membaca nyaring, peserta didik mampu membaca teks pendek dengan lancar dan percaya diri. Melalui pengamatan gambar dan teks, peserta didik mampu menemukan informasi penting dalam bacaan dengan tepat. Kemudian ada melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan dengan benar. Kemudian melalui kegiatan presentasi, peserta didik mampu menyampaikan kembali isi cerita sederhana menggunakan bahasa sendiri. Kemudian topik pembelajaran yaitu membaca nyaring dan memahami isi dari cerita pendek, yaitu praktik pedagogis, di mana ada model pembelajaran yang digunakan sendiri adalah PBL, yaitu problem based learning. Kemudian ada pendekatan pembelajaran, ada deep learning. Nah, metodenya pembelajaran itu sendiri ada beberapa poin. Di sini ada sekitar 5 poin, yaitu ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok, membaca nyaring, dan presentasi. Kemudian kemitraan pembelajaran ada guru, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing selama proses pembelajaran peserta didik. Kemudian ada peserta didik bekerjasama dengan teman kelompok dalam memahami isi bacaan. Kemudian yang ketiga adalah orang atau wali, di mana orang tua mendukung peserta didik membiasakan kegiatan membaca di rumah. Kemudian lingkungan pembelajaran itu sendiri ada 2, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan virtual. Di mana lingkungan fisik itu ruang kelas sebagai tempat membaca, berdiskusi, dan presentasi. Yang kedua itu lingkungan virtual, di mana pemanfaatan video cerita, adat, dan PowerPoint untuk mendukung pembelajaran budaya.
Lanjut, di sini ada pemanfaatan digital seperti video cerita pendek anak, PowerPoint materi membaca, serta proyektor dan speaker. Kemudian sarana dan prasarana yang dibutuhkan ada beberapa. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada laptop dan proyektor, speaker, buku cerita anak, kartu kata atau dan nilai lebar kerja peserta didik serta alat tulis. Kemudian ada pengalaman belajar seperti kegiatan pendahuluan di mana membangun suasana belajar berkesadaran, bermanfaat dan menyenangkan. Kemudian ada beberapa di sini sintap untuk pembelajarannya, itu orientasi masalah, kedua mengorganisasi peserta didik, ketiga membimbing penyelidikan, keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, kelima ada analisis dan evaluasi. Kemudian ada asesmen seperti pertanyaan refleksi lisan, seperti apa yang kamu pelajari hari ini, apa manfaat membaca, bagaimana cara membaca yang baik. Kemudian itu penilaian sikap seperti teknik, observasi, bentuk, daftar checklist atau instrumen terlampir. Penilaian keterampilan seperti teknik, bentuk atau instrumen dengan praktik membaca nyaring, unjuk kerja atau terlampir, serta penilaian pengetahuan teknik seperti tes tertulis serta bentuk, pilihan ganda dan isian serta instrumen terlampir. Di sini juga ada lampiran yang pertama seperti LKPD, bahan ajar, wiki wilayah serta media pembelajaran. Untuk proses harinya sendiri dan membaca. Kegiatan melihat tulisan dan menulis pada bacaan, membaca nyaring, kegiatan membaca dengan suara jelas hingga terdengar orang lain. Teks, kumpulan kata dan kalimat yang memiliki makna tertentu, intonasi. Naik turun ada membaca dan literasi, kemampuan membaca, menulis dan memahami informasi.